Tidak ada otaknya. Itu pertanda hidup kita selama ini tumbuh dalam menggunakan kita. Tidak ada otaknya tuh. Tapi bukan berarti tidak bisa, harus dilatih. Ada bisa karena biasa, bisa karena latihan. Dari sini otot-otot dilemaskan itu mempengaruhi otak jadi lebih refresh. Oke? Nah, saya kira cukup sebentar lagi kalau masih ada waktu. Ya. Ingat-ingat saja 5 gerakan ya. Jadi ini manfaatnya adalah merefreshkan otak yang tadinya capek. Masih capek? Kurang? Makin capek karena kamu tidak menikmati ya. Itu artinya kamu tidak aktif otak kanan. Kalau otak kanan aktif, tidak ada kata capek. Kalau masih ada yang merasa capek, berarti belum aktif otak kanan. Aktif otak kiri. Mengapa orang selalu marah, selalu emosi? Karena yang dia gunakan hanya otak kiri. Sebentar kita akan lihat apa fungsi otak kiri dan apa fungsi otak kanan. Dan kalian bisa lihat Anda ini apakah memang selama ini tidak aktif otak kanan atau memang hanya salah satunya saja. Otak kanan saya aktif juga kurang bagus. Ya. Yang selaras antara otak kiri dengan otak kanan jalan dari mana? Karena otak kanan itu yang suka nyaman, ya, yang suka rileks. Tadi yang kamu lakukan di sesi 1 itu mengantarkan kamu untuk aktif otak kanan. Fokus salah satu keaktifan otak kanan. Fokus. Makanya kalau orang sholat yang fokus, ya, fokus itu fokus. Tapi kalau tidak fokus, kalian capek saja sholat. Naik turun gerakan capek. Tapi kalau Anda fokus, niat ikhlas karena Allah, sholat semoga dirahmati. Ibarat kalian mengirim surat sampai surat kepada, ini ilustrasi ya, mengirim surat kepada orang tua, pakai teknik apa supaya bisa cepat sampai? Sekarang sudah ada WA. Kalau pakai surat lama, kalau pakai telegram juga lama. Sekarang sudah ada WA langsung, telepon juga langsung. Itu juga kita kepada Allah. Oke, baik. Sebelum kita masuk, kita buat kesepakatan biar
Kalau saya katakan 1, maka kalian mengatakan, oke, ini ada 3 kelompok ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Kalau 4, ini dengan ini. Kalau 5, semua. Ya. Kalau saya katakan 1, maka kalian mengatakan saya sastra Arab semangat. Nah, 1. Yang 2, kita katakan 2, kita katakan saya sastra Arab cerdas. 2. Saya sastra Arab cerdas. 2. Saya sastra Arab semangat dan cerdas. Saya belum. 4. Saya katakan 5 semuanya. Saya sastra Arab semangat, cerdas dan berakhlak mulia. Saya belum. 5. Saya sastra Arab semangat, cerdas dan berakhlak mulia. Ingat, 1. Saya sastra Arab semangat. 3. Saya sastra Arab berakhlak mulia. 2. Saya sastra Arab cerdas. 4. Saya sastra Arab semangat dan cerdas. 5. Saya sastra Arab semangat, cerdas dan berakhlak mulia. 2. Saya sastra Arab cerdas. 2. Saya sastra Arab cerdas. 3. Saya sastra Arab berakhlak mulia. 3. Saya sastra Arab berakhlak mulia. 5. Saya sastra Arab semangat, cerdas dan berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia begini tangannya ya. Ya, ulang. 3. Saya sastra Arab berakhlak mulia. 5. Saya sastra Arab semangat, cerdas dan berakhlak mulia. 4. Saya sastra Arab semangat dan cerdas. Kalau semangat gini. Kalau cerdas? Iya. Ulang. 1. Saya sastra Arab semangat. 2. Saya sastra Arab cerdas. 3. Saya sastra Arab berakhlak mulia. 4. Saya sastra Arab semangat dan cerdas. 5. Saya sastra Arab semangat, cerdas dan berakhlak mulia. Sudah naik ya? Sudah naik jalan. Ini capek? Oke, sekarang kita masuk materi yang kedua, menghancurkan mental block sebagai virus negatif yang bercokol dalam diri manusia. Siapa yang merasa punya mental block? Angkat tangan. Tidak tahu apa itu mental block.
Pernah dengar mental block? Belum? Satu, sudah pernah dengar mental block? Belum? Dua? Tiga? Belum? Yang hari ini? Tidak pernah dengar? Oke. Kalau mental? Sering. Kenapa harus dihancurkan? Menghancurkan mental block sebagai virus negatif dalam diri manusia, berarti bercokol dalam diri manusia. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa kita baru pulang dari perang Badar yang masih ada perang yang lebih besar lagi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, perang apa lagi yang lebih besar? Maka ini perang yang paling besar. Perhatikan. Yang mana itu ya Rasulullah? Yaitu perang melawan diri sendiri, perang melawan hawa nafsu. Itulah virus negatif yang bercokol dalam diri manusia dan yang bisa menghancurkan Anda sendiri. Karena Anda yang membawanya. Manapun Anda pergi, dia ikut. Kalau Anda tidak hancurkan, tetap tinggal bersama Anda. Bagaimana caranya? Salah satu dari cara sudah dijelaskan di sesi pertama. Itu salah satu cara. Dengan self hypnosis atau hypnosis. Virus negatif. Banyak orang dia tidak kenal dirinya. Makanya kita disuruh kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal Tuhan. Jadi jangan harap kita mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal diri kita. Saya mulai masuk ke dalam. Tadi sebenarnya sudah masuk ke dalam, tapi masih perorangan. Dan terakhir tadi itu self hypnosis, itu sebenarnya itu kalian sudah diberikan sugesti positif. Sayangnya tidak semua aktif mengikuti. Kenapa kalian tidak aktif mengikuti? Kenapa kalian meremehkan? Itulah salah satu mental block yang ada dalam diri Anda. Karena Anda menganggap itu adalah sepele, itu adalah biasa, itu adalah apa kunci itu, menertawakan teman. Itulah mental block, salah satu mental block yang merupakan virus negatif. Tahu virus? Tahu. Ya, baru kita virus COVID, ya, seluruh dunia merasa terancam. Tetapi bagi yang akidah tauhidnya bagus, tidak takut dengan hal itu. Karena yang ditakuti hanya Allah. Tapi bukan cuma di mulut. Banyak orang pintar bicara hanya di mulut, tidak sampai di dalam kalbunya. Yang ngomong hanya di mulut. Jadi kalau kirim surat tak sampai. Kenapa banyak orang sholat tapi masih tetap juga maksiat jalan terus? Kenapa? Kenapa sholat? Dan memang itu ada ancaman. Celakalah bagi orang yang sholat. Tahu kan? Semuanya hafal ayat-ayat semua. Saya tidak ragu kalau soal hafal. Kalian hafal ayat-ayat dari pesantren sudah kenyang. Masuk lagi di UPI, di sastra Arab, sudah melalui beberapa mata kuliah, sudah hafal, tetapi tidak masuk di pikiran bawah sadar. Hanya di atas melayang-layang. Ya. Ada dua otak sebentar kita masuk. Next.
Tadi sudah disampaikan, mungkin kalian hanya mengenal saya sebatas yang Anda tahu, ya. Saya juga tidak perlu terlalu mempromosikan diri. Tetapi karena kaitannya dengan ini, cukup Anda tahu kenapa saya berbicara hal ini. Karena saya punya lisensi, ya, sudah lisensi izin mendapat gelar non akademik, walaupun tidak sebanyak dengan tadi pemateri pertama. Kalau pemateri pertama 42, kalau saya masih belasan. Tetapi yang inti yang ada dalam situ yang penting walaupun sedikit, tetapi sudah diaplikasikan. Itu prinsip saya. Walaupun sedikit yang saya miliki, tetapi bisa saya implementasikan, itu jauh lebih berharga daripada segudang yang kita tahu tidak ada satu pun yang kita aplikasikan. Nanti kita dapat ancaman. Next. Nah, ini pengertian mental block. Sebuah kondisi yang cukup berbahaya secara psikologis. Karena salah satu upaya penolakan atas sejumlah aksi karena kurangnya rasa percaya diri. Mental block memungkinkan adanya penolakan pada otak sehingga berakibat terhambatnya segala aktivitas, inovasi, motivasi hingga ide sulit untuk didapatkan ketika berada pada kondisi ini. Jadi tidak jalan kreativitas, tidak jalan, pokoknya yang ada hanya negatif saja yang ada di kepalanya. Tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Jadi kalau ada terjadi pada diri kita, itu tanda-tanda. Berarti ada mental block yang Anda pelihara dalam tubuh. Itulah yang menghalangi kita maju, yang menghalangi kita lambat selesai kuliahnya, yang menghalangi kita. Kenapa saya selalu tidak lulus? Sudah berapa kali mengulang tidak lulus lagi? Kenapa saya dapat nilai E? Tanya pada diri masing-masing. Ada apa? Jangan tanya orang lain, jangan tanya dosennya kenapa saya tidak lulus, Bu. Tanya pada diri kalian, kenapa saya tidak lulus ya? Yang kebanyakan sekarang orang, kalau terjadi masalah pada dirinya, disalahkan orang lain. Gara-gara mentong dia begitu, kurang ajar, kurang apa? Gara-gara itu begitu. Karena selalu menyalahkan orang lain. Coba kalau kalian menunjuk, Anda menunjuk lebih banyak kepada diri dibanding orang lain. Hanya satu yang ditunjuk, tapi kalian menunjuk 4 kepada diri. Artinya kesalahan orang lain cuma satu, tapi lebih banyak kesalahan yang ada pada diri. Itu mental block. Kalau suka menyalahkan orang, suka mencari-cari kesalahan orang, apalagi dosennya yang dicari-cari kesalahannya, pimpinannya yang dicari-cari kesalahannya, yang belum tentu salah. Boleh jadi dia yang paling salah, karena yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya selalu membawakan ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Karena saya sadar sebagai seorang muslim, wajib setiap apapun harus terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Ilmu apapun itu. Mental block akan menghambat secara psikologis, mengganggu aktivitas belajar, keterampilan, kreativitas ataupun pekerjaan dan menurunkan produktivitas sikap dan perilaku yang bernilai positif. Lebih banyak negatifnya. Maka saja dalam satu hari, coba, lebih banyak kamu melihat yang negatif apa yang positif dalam sehari. Kemudian telinga, lebih banyak mendengar yang positif atau yang negatif. Kemudian mulut, lebih banyak berbicara yang positif atau yang negatif. Tanya pada diri. Tes satu hari saja. Kamu bisa tes dalam satu hari. Catat. Mulai dari bangun pagi sampai tidur di malam hari. Berapa kali kamu berbicara negatif dan berapa kali kamu berbicara positif. Berapa kali kamu menonton, melihat menggunakan matamu yang negatif dibanding yang positif. Berapa kali kamu mendengar yang negatif dibanding
yang positif. Catat. Disitulah kamu lihat bahwa dalam satu hari ini ternyata lebih banyak negatif. Itulah mental block yang kalian pelihara setiap hari. Itu yang mau dibawa sampai di akhir. Harus belajar. Karena agama kita menurut kita ikut belajar, baca. Lanjut. Jenis dan ciri-ciri mental block. Perhatikan. Ragu terhadap kemampuan diri sendiri, padahal sebenarnya dia bisa. Ada yang begitu. Meragukan diri sendiri. Padahal Allah sudah menciptakan kita manusia sebaik-baik. Diberikan potensi akal, tapi tidak digunakan. Ibarat dikasih mobil sama bosnya, tapi tidak dipakai, disimpan dia 3 hari berpergian ke DPD. Itu apa artinya? Karena tidak tahu, tidak mau belajar. Alasannya tidak tahu bawa mobil. Kenapa tidak belajar? Ada tempat khusus. Sama dengan akal, potensi akal. Sebaik-baik manusia yang terbaik dari seluruh makhluk. Karena diberikan potensi akal, anugerah akal. Kenapa kita tidak bersyukur? Kita banyak bicara otak sekarang, walaupun kita bukan kedokteran. Walaupun kita bukan kedokteran, tapi insya Allah kita bisa berbicara. Karena kita tidak berbicara anatominya, kita bicara manusia, dan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Mari kita pelajari bersama, mari kita praktekkan bersama. Jangan dijadikan perhiasan. Praktekkan. Satu saja ayat kita melaksanakan, luar biasa. Berikut, suka membandingkan kemampuan dirinya dengan kemampuan orang lain sehingga menjadikan kesuksesan orang sebagai salah satu ancaman baginya. Kalau ada orang sukses, merasa iri hati. SMS senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Kalau ada orang sukses, dia terancam. Waduh, diambil kiri. Padahal setiap orang sudah punya rezeki masing-masing. Yang penting Anda berusaha. Ikhtiar. Yang ketiga, seseorang yang terus-menerus mengurung diri dari kenyataan sehingga tidak mampu berpikir dengan jernih dan objektif sesuai dengan fakta yang ada. Siapa yang sudah mengurung diri? Ada? Biasanya cewek-cewek ya. Ada yang cowok suka mengurung diri? Introvert, extrovert. Introvert itu sebenarnya bukan penyakit. Yang penyakit kalau berlebihan. Extrovert, introvert, oke. Asal jangan berlebihan. Kayaknya juga termasuk introvert, tapi kadang extrovert kalau dibutuhkan. Jadi kita tempatkan sesuai proporsi. Berikut, seseorang yang terlalu was-was saat akan memutuskan sesuatu. Hal ini dikarenakan mereka akan cenderung mempertimbangkan segala bentuk kemungkinan yang belum tentu terjadi. Negatif thinking, bersangka buruk. Salah satu contoh aksi yang ya. Kita disuruh membaca, ikra. Saya sekarang membaca peristiwa yang terjadi. Apa yang kamu lakukan itu saya baca. Karena memang agama memerintahkan kita sekarang membaca. Belajar. Baca setiap peristiwa. Baca apa yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Isi yang ada yang kalian perjuangkan itu mungkin ada benarnya, tetapi lebih banyak salah. Karena dibawakan dengan cara yang akhlak yang buruk. Kenapa? Karena mental buruk. Anda masih terpelihara mental buruknya. Senang.
Tapi yang membawa diri kamu Anda sendiri, bukan orang lain. Jadi walaupun 1000 orang menasihati kamu, tapi kalau kamu sendiri yang tidak mau berusaha berubah, tidak akan. Jadi intinya kemauan, mau belajar. Setiap langkah kita belajar. Apakah langkah kaki kita ini membawa hidup atau justru merusak? Itu. Ya. Kemudian ketidakmampuan seseorang dalam menemukan sebuah solusi ketika diminta membuat sebuah keputusan, sehingga biasanya akan kebingungan jika dirinya diberikan sebuah opsi untuk dijawab. Bingung, suka bingung, susah mengambil keputusan. Ada orang gitu kan? Saya pilih yang mana ya? Atau tidak? Saya dukung tentang aksi atau tidak ya? Aduh, deh. Kenapa? Karena saya tahu belum. Terlalu percaya diri dan terus-menerus berpikir sebagai orang yang paling hebat dan tidak bisa dikalahkan. Kemudian terburuknya mereka akan menganggap kekalahan sebagai hal yang paling memalukan. Jadi bukan mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran. Saya menang melawan dosen saya. Ya. Ini contoh mental yang Anda tidak sadar. Makanya, karena kenapa terjadi? Anda tidak mengenal diri Anda sendiri. Seseorang yang merasa pandai dalam segala hal dan merasa sangat keren, padahal tidak mampu membagi fokus sehingga akan mendapatkan tekanan batin yang berlebih. Semua mau dikejar, mau bagi-bagi, merasa diri hebat, padahal tidak bisa yang kerja. Akhirnya stres. Saya pengen kerja itu, saya pengen ini. Ketua, ketompi dari sekretaris, ketompi dari bendahara, ketompi dari seksi. Apa gunanya? Seksi. Yang kerja hanya ketua. Itu artinya ketua tidak mampu menggerakkan organisasi. Jadi bukan dikatakan sukses organisasi kalau yang kerja hanya 1-2 orang. Yang dimaksud sukses mampu bekerja sama seluruh anggota yang ada dalam organisasi sesuai proporsinya masing-masing. Jangan merasa hebat. Sudah 10 kegiatan saya, sudah banyak kegiatan saya, tapi yang bekerja ketua tidak sekretaris. Anggota yang lain mana? Mereka juga tidak bisa disalahkan. Kalau mungkin dia tidak tahu apa yang dia mau kerja, tidak pernah diarahkan. Apa fungsinya? Itulah gunanya kalian ada duduk buat 1, duduk buat 2, kemana hasilnya itu? Evaluasi, dan jangan terlalu banyak seremoni, tapi tidak ada isinya. Next. Penyebab terjadinya mental block. Kurang ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tidak mau belajar dan cenderung sopan. Top out. Datang Bapak pendamping saya. Dua orang ya. Nah, beliau tadi yang ditanyakan sama Pak Risman, dia mau ketemu sama suami saya katanya. Karena beliau juga sebenarnya aktivis dalam bidang pribadi. Jadi ada tipe, siapa yang pernah dengar saya pernah sampaikan di kelas. Ada 4 tipe manusia menurut orang bijak berdasarkan Einstein-nya. Yang pertama, ada tipe orang dia tidak tahu kalau dia tahu. Berarti orangnya tidur. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Berarti orangnya tidur.
Orang seperti ini dibangunkan saya. Bangun. Jangan terlena tidur. Bangun, belajar. Itu masih bisa diajari orang masih. Tipe yang kedua, ada orang, tipe orang dia tahu kalau dia tidak tahu. Dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Artinya orang yang belajar, teachable, mau belajar. Berarti bagus, ya. Sadar, dia sadar diri, saya tidak tahu, saya belajar. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, ada orang yang tahu kalau dia tahu. Orang seperti ini bijaksana. Belajarlah sama dia. Dia tahu kalau dia tahu. Dia bagus kita dekat sama orang seperti itu. Tipe yang terakhir, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, alias sok tahu. Dia sebenarnya tidak tahu kalau dia tidak tahu, tapi pura-pura tahu. Itu namanya sok tahu. Nah, pertanyaan, kalian ini berada di tipe yang mana? Tanya dirimu masing-masing, tanya kamu yang tahu. Tapi kita orang luar hanya bisa melihat di jalan. Tapi kalian bisa merasakan, kalian berada di mana. Orang yang seperti tadi, tipe yang keempat itu dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, orang itu sok tahu, jangan didekati. Berbahaya kalau dia tidak tahu. Karena tidak mau mendengarkan saran, tidak mau mendengarkan nasihat, selalu tahu, merasa tahu. Padahal dia tidak tahu. Dia bukan ahlinya, dia tahu. Katanya dia tahu. Dia namanya sok. Hati-hati dengan orang seperti itu. Itu berbahaya, bisa ketularan. Tidak sabar mengikuti proses, selalu mau instan. Contoh hari itu, karena saya ada saksi, sudah dijelaskan sama pimpinan, bla 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 bla, tapi kok juga tidak dipaham, tidak paham atau memang pura-pura tidak paham. Masuk di tipe yang keempat tadi. Padahal sudah dikasih mata oleh Allah SWT, dikasih telinga oleh Allah SWT, dikasih hati, tetapi ditutup dengan lumpur. Kalau kue lumpur enak dimakan. Pikiran tidak fokus, tidak aktif, otak kanan hanya otak kiri terlalu menonjol. Jadi orang yang mental block itu otak kirinya terlalu menonjol. Jadi kalau ada yang suka marah-marah, sedikit marah, tidak beralasan, egois, ya, itu berarti mental blocknya hampir 100%. Mau dipelihara? Mau dibiarkan bersahabat dengan mental block, virus negatif? Tidak. Ya. Makanya saya mengajak kalian ini untuk belajar, mengajak Anda ke jalan yang lurus, mengajak Anda ke jalan yang baik. Itu pun banyak yang meminta izin, padahal diajak untuk berbuat baik. Faktor lingkungan toksik. Tahu toksik? Tahu. Siapa yang sudah dengar video saya? Siapa yang sudah dengar video saya? Angkat tangan. Angkat tangan yang sudah putar video saya yang berjudul toksik. Oh, ternyata yang tidak kalam ya. Tidak buka kalam. Padahal saya sudah kirim di kalam semua mata kuliah yang saya adakan ada itu. Berarti kalian lewat begitu saja.
mampir. Kalian masuk di dalam itu apa? Bikin apa? Hanya sekedar melepaskan kewajiban. Sama dia ketika Anda sholat hanya sekedar melepaskan kewajiban. Faktor lingkungan toksik. Toksik bagian daripada mental. Dan toksik berbahaya, meracuni orang, meracuni diri sendiri. Racun buat diri Anda sendiri dan racun buat orang lain. Toksik. Jadi kalau ada orang sudah mempengaruhi perilaku buruk, toksik. Ya? Sekarang evaluasi kita ini, apakah ada toksik atau tidak? Sindrom yang bisa membuat seseorang beranggapan bahwa dirinya tidak kompeten. Sindrom ini adalah salah satu sindrom yang cukup berbahaya karena membuat diri sendiri seakan tidak berguna, alias keyakinannya lemah. Tidak percaya dengan diri, tidak percaya ada Allah yang maha segalanya. Memaksakan kehendak padahal ada Allah yang maha berkehendak. Sudah jelas dalam Al-Quran, manusia itu hanya sebatas menyampaikan, bukan memaksa. Karena yang punya memaksa, maha memaksa hanya Allah SWT. Tidak ada hak kita untuk memaksa. Ini pun juga saya tidak paksa. Silahkan kalau mau pulang. Tetapi konsekuensinya